Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang berbagai bentuk pecahan. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, serta mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, anak-anak simak video ini dengan baik ya. Baik, materi pertama yaitu berbagai bentuk pecahan. Seperti yang anak-anak lihat di sini sudah ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat pecahan persen atau kita sebut persen saja. Di sebelah kiri anak-anak bisa lihat ada banyak bilangan atau angka. Kira-kira anak-anak bisa atau tidak mengelompokkan yang mana pecahan biasa, yang mana pecahan campuran, mana pecahan desimal, dan yang mana persen. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Kita lihat 1/4 ini merupakan jenis pecahan biasa. Sedangkan untuk pecahan campuran ada 5 2/3 dan 2 1/6. Untuk pecahan desimal ada 0,5, 0,15, itu termasuk pecahan desimal. Sedangkan untuk persen ada 10%, 45, dan 45%. Nih, ada tanda persennya ya. Sedangkan kalau anak-anak lihat di sini pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa tentunya sudah anak-anak pelajari pada materi sebelumnya. Pecahan biasa dituliskan dalam bentuk A per B. Anak-anak masih ingat di mana A itu adalah pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Contoh pecahan biasa. Contoh pecahan biasa di sini Bu Guru kasih misalnya 1/2. Setelah itu ada 2/5, kemudian ada 7/2, ada 1/4. Untuk angka yang digunakan pada pecahan biasa semuanya bebas. Yang penting B di sini tidak sama dengan 0 ya. Sekarang kita lanjutkan pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu kalau Ibu Guru tuliskan misalnya A, B, dan C. Di mana B dan C ini sama seperti pecahan biasa yaitu pembilang dan C-nya adalah penyebut. A itu menggunakan bilangan bulat. Contoh dari pecahan campuran. Misalnya yang nomor 1 ada 3 1/4. Ini ada pembilang, nih pembilang, penyebut, dan ini bilangan bulat. Anak-anak perhatikan cara menulis atau penulisan dari pecahan campuran. Guru berikan contoh lagi yang nomor 2. 1/5/6. Kemudian yang nomor 3 2/4/5. Anak-anak perhatikan pada pecahan campuran, pembilang harus lebih kecil daripada penyebut. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi dalam pecahan campuran anak-anak harus ingat pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebut ya. Nanti akan Ibu Guru jelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan
Masuk kepada pecahan desimal. Nah, anak-anak perhatikan, pecahan desimal itu identik dengan tanda koma. Contoh, 0,5. Perhatikan ada koma ya. Lalu 0,15. Kemudian ibu guru juga punya 0,02. 0,12, 1,3, 2,7, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah contoh dari pecahan desimal. Ada tanda komanya. Nah, anak-anak, jenis pecahan yang keempat yaitu pecahan persen. Untuk pecahan persen itu per 100 artinya. Untuk pecahan persen, contohnya yang pertama 100% misalnya. Lalu ada 15%. Kemudian ada 20%, 2%, 5%, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Setelah ini kita akan lanjut cara untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Anak-anak simak dengan baik ya. Yang pertama, ibu guru punya contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang satu, ubahlah menjadi pecahan campuran. Nah, sebelum mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, anak-anak perhatikan bentuk pecahan biasa. Di sini, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ada syarat, yaitu pembilang harus lebih besar, harus lebih dari penyebut. Jadi pembilangnya nanti nilainya harus lebih besar daripada penyebutnya, daripada B. Contoh, misalnya ada 7/2. Anak-anak perhatikan, pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebut. Bu guru buat pembagian di sini ya. 7/2. Nanti anak-anak buat 7 dibagi 2. Di sini catatan penyelesaiannya ya. Pembilang dibagi dengan penyebut. 7 dibagi 2. 7 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 7? Tentu saja anak-anak buat 2 dikali 3 karena hasilnya 6, dekat dengan 7. Tapi tidak boleh lebih dari 7 hasilnya ya anak-anak. Jadi walaupun nanti ada 2 dikali 4 sama dengan 8, anak-anak tetap gunakan yang ini karena 8 itu sudah lebih dari 7. Nah, tadi 2 dikalikan 3, hasilnya 6. Berarti anak-anak tulis 3 di sini. 3 dikali 2, seperti pembagian biasa ya anak-anak. 6, kemudian 7 dikurang 6, 1. Nanti, walaupun ada sisa 1, sisanya ini, anak-anak biarkan saja sisanya ini ya. Berikut cara penulisannya. Hasil dari pembagiannya 3, anak-anak tulis di sini sebagai bilangan bulatnya. Kemudian, sisa dari pembagiannya, anak tulis di sini 1, kemudian per 2 ya. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 7/2 sama dengan 3, 1/2. Sekarang, Bu Guru kasih contoh lagi ya. Contoh yang nomor 2, misalnya di sini Bu Guru punya 15/4 sama dengan. Nah, anak-anak lihat dulu, ini pembilang sudah lebih besar daripada penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Nah,
Sekarang kita bagi anak-anak, 15 dibagi 4. Tentunya waktu kelas 3 anak-anak sudah sering melakukan pembagian dengan cara rumah seperti ini, ya. Nah, sekarang kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15. Kita coba 4 dikali 4. Hasilnya 16. 16 mendekati 15, tapi sudah lebih daripada 15, jadi kita tidak bisa gunakan ini. Kita gunakan yang lebih kecil. Tadi kita gunakan 4, sekarang kita gunakan 3. 4 dikali 3. Hasilnya 12 ya. Ini mendekati anak-anak. Kita tulis di sini 3. Kemudian kita kalikan seperti pembagian biasa. 3 dikali 4 hasilnya 12. Maksud Bu Guru cara membagi yang biasa ya. Dan kita kurangi, ini hasilnya 3. Lalu, anak-anak perhatikan cara penulisannya sama seperti tadi. 3 sebagai bilangan bulat ditulis di sini. Kemudian sisanya 3 ditulis sebagai pembilang. Dan 4 sebagai penyebut. Di sini anak-anak lihat setelah menjadi pecahan campuran. Pembilang harus lebih kecil daripada penyebutnya ketika sudah jadi pecahan campuran ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah, Ibu Guru akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ibu Guru langsung saja berikan contoh. Di sini ada pecahan campuran. Tadi kita punya pecahan campuran 3/1/2. Untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, anak-anak simak ya. Guru buat tulisan yang besar supaya mudah dipahami. 3/1/2. Ini anak-anak lakukan seperti ini, perkalian. 2 dikalikan 3, kemudian hasilnya ditambah 1. Contoh, 2 dikali 3, 6, ditambah 1, 7. Sama dengan ini. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 3/1/2 sama dengan 7/2. Kemudian, Ibu Guru berikan contoh lagi. 4/1/8. Dijadikan pecahan biasa. 4/1/8. Nanti anak-anak tulisnya seperti biasa ini, tapi Ibu Guru tulis seperti ini supaya anak-anak bisa melihat dengan jelas di mana dikali, di mana ditambahkan. Di sini yang di bawah kita kali dulu ya. 8 dikali 4 hasilnya 32. Kemudian ditambah 1. Jadi hasilnya 33. Ini yang nanti anak-anak tulis 33 sama dengan ini ya, per 8. Jadi 4/1/8 itu sama dengan 33/8. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini anak-anak sudah memahami berbagai bentuk pecahan dan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran serta pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau sudah, silahkan anak-anak kerjakan tugas yang sudah Ibu Guru berikan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai pecahan desimal dan persen. Selamat belajar anak-anak!